Sementara di sudut kota yang lain, saat ini seorang wanita dengan wajah sendu tengah menatap putranya yang sedang terlelap begitu tenang. Tanpa tahu bagaimana perasaan sang ibu yang terpaksa menerima kehidupan kedua yang terlampau menyakitkan. "Kau ke penjara, Ana?" Suara itu mengejutkan Ana yang sejak tadi memandangi putranya. Wajah Sembab usai menangis terlihat jelas di sana. "Sejak kapan kakak di sana? Jawab saja pertanyaanku, kau membawa Satria ke penjara." Ana mengangguk, memang benar dia membawa putranya ke penjara. Ucapan Sean sewaktu menolaknya benar-benar tertanam dalam diri Ana. Hingga, selama 2 tahun berlalu dia memilih menolak ajakan Irham untuk meracuni pikiran Salina dengan menggunakan anak itu. Untuk apa? Satria hanya ingin tahu ayahnya. Dan Sean mengatakan jika ayah biologis Satria ada di sana. "Aku hanya ingin anakku berhenti bertanya," kesal Ana yang merasakan sesak dalam benaknya. Jika hanya berpikir tentang dia sama sekali Ana tidak sudi bertemu 3 pria yang menghancurkan hidupnya. "Kau diperkosa, jadi tidak perlu dicari ayah biologis dari anak itu. Aku sudah cukup untuk menjaga Satria." Diperkosa? Ana paham sekali soal itu. Tidak perlu dijelaskan dia juga sangat paham, bahkan statusnya sebagai anak pungut yang tidak diinginkan juga Ana sangat paham. Bagaimana orang tuanya dihabisi dan siapa yang menghabisi Ana juga mengetahuinya tanpa Bramanto sadari. Untuk itulah Ana berani menjanjikan kebebasan pada Sean 2 tahun lalu dengan harapan akan mendapat perlindungan. Namun, pria itu justru menolak mentah-mentah hingga Ana memilih bungkam lantaran khawatir nasibnya akan berakhir sama di tangan Bramanto. "Iya aku tahu, tapi Satria tetap butuh sosok itu dan bukan kakak orangnya," tegas Ana yang kini menutup koper besar usai memasukkan semua pakaian yang sudah dia siapkan. "Kau mau kemana?" "Pergi, Mama bilang kakak anak tunggal dan aku tidak dia terima sampai kapanpun." "Tapi kau punya papa, Ana." "Papa? Papaku sudah tidak ada jauh sebelum ini." "Karena papamu?" ucap Ana terdengar bergetar dan berhasil membuat Irham terdiam. "Bukan papa, tapi Sean dan teman-temannya." Lirik Irham ingin menolak fakta, tapi nyatanya memang begitu. Terserah, hingga akhir Irham akan terus menolak fakta dan menganggap papanya tidak salah. Padahal, hal semacam itu sudah kerap kali sampai ke telinganya. Cekcok kedua orang tuanya yang bersumber dari Ana membuat sang mama terus saja mengungkit hal itu. "An, kau tidak sayang nyawamu. Pikirkan lagi, Satria masih kecil dan perjuanganmu bertahun-tahun akan sia-sia. Kau tidak lupa seberapa besar kekuasaan papa, kan? Yang di penjara saja bisa dia bunuh, Ana apalagi kau." Irham berusaha menghalau kepergian adik angkatnya. Namun, sepertinya sakit hati Ana akibat ucapan sang mama beberapa hari lalu benar-benar mengubah ketakutan yang selama ini terbentuk dalam dirinya. Bertahun-tahun Irham dan Ana hidup dalam genggaman iblis. Ketakutan mereka lebih besar hingga memilih untuk pura-pura buta. Terlebih Irham yang khawatir jika Ana dan sang mama habis di tangan papanya jika berani berulah. Seperti yang Irham pahami, jika sang papa tidak pernah berpikir 2 kali perihal nyawa seseorang. Bagi Bramanto, manusia tidak lebih dari seekor lalat yang sekiranya mengganggu akan dia musnahkan. Untuk itu, selagi ingin segala sesuatu berjalan dengan baik Irham harus menutup mata dan telinganya. Sayang, Irham yang bodoh tidak menyadari jika Bramanto memiliki dendam pribadi pada keluarga dari seorang wanita yang dia cintai. Andai dia tahu sejak lama, mungkin Irham tidak akan pernah mengusik Salina agar keadaannya tidak semakin rumit. Malam itu Bramanto memang sedang tidak berada di rumah, untuk itu Ana berani berusaha pergi dengan membawa serta Satria dalam pelukannya. Seorang wanita muda bertubuh mungil harus membawa koper dan juga anaknya bukan hal yang mudah. Irham berusaha menahan kepergiannya,
Tapi sang mama justru memudahkan langkah Ana. Irham, biarkan saja dia pergi. Jangan kau halangi. Mama. Satu hal yang tidak pernah kedua orang tuanya ketahui, Ana sama sekali tidak lupa ingatan seperti yang mereka yakini. Dia juga mengetahui apa yang terjadi. Irham khawatir saja jika Ana justru membuat semuanya berakhir tanpa dia sadari, termasuk Satria. Di tengah cekcok keduanya, Bramanto baru saja kembali dengan wajah penuh kekesalan di sana. Menyadari kedatangan papanya, Irham berusaha untuk tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda khawatirnya. Ada apa? Putrimu pergi atas kemauan sendiri dan aku tidak mengusirnya, jawab istrinya terlihat santai, seakan lega beban itu hilang dari istananya. Benarkah? Dia yang memutuskan sendiri. Ya sudah, Ana tidak punya siapa-siapa. Paling juga besok pagi dia kembali, ayo masuk. Irham terdiam, dia tidak mungkin mengatakan alasan kenapa dia begitu melarang Ana untuk pergi. Karena jika dia mengutarakan hal itu, besar kemungkinan ketakutan sang mama terkait Ana benar-benar terjadi. Andai papa tahu Ana seperti apa, mungkin keluar kamar saja tidak akan papa izinkan. Tapi maaf, untuk kali ini aku lebih memilih melindungi Ana, sekalipun aku dan papa akan berakhir setelah ini. Kau tidak sayang nyawamu. Pikirkan lagi, Satria masih kecil dan perjuanganmu bertahun-tahun akan sia-sia. Kau tidak lupa seberapa besar kekuasaan papa, kan? Yang dipenjara saja bisa dia bunuh, Ana apalagi kau. Meski kata-kata Irham itu benar adanya, Ana tetap memutuskan untuk pergi malam itu. Tanpa tahu tujuan dan tentu saja tanpa uang. Satria sudah belum begitu mengerti apa yang terjadi, hanya iya-iya saja kala Ana menjelaskan mereka tengah menunggu seseorang yang Satria tanyakan setiap harinya, yaitu ayahnya. Ana terpaksa, hanya itu yang membuat Satria tenang dan berhenti menangis sekalipun mereka hanya berdua di halte. Tangannya bergetar, menunggu seseorang yang baik akan memberikan tumpangan atau lainnya. Sejak dia berani lancang ke penjara dan pergi tanpa izin, semua fasilitas Ana dibatasi. Katanya itu hukuman, sama seperti Irham yang kerap kali mendengar alibi semacam itu jika Bramanto memutuskan sesuatu. Dalam keadaan begini, terkadang Ana berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Namun, pemilik mata indah yang selalu menatapnya penuh cinta membuat Ana berpikir ribuan kali. Satu-satunya harta yang Ana punya setelah takdir merenggut. Paksa dunianya. Mom. Dedi sudah datang. Lamunan Ana buyar seketika kala putranya turun dari pangkuan dan berlari menghampiri seorang pria yang kini berdiri tidak jauh darinya. Malu, Ana melangkah panjang untuk menarik Satria segera. Namun, Satria justru bersembunyi di balik pria tampan bertubuh tinggi itu. Sehaus itu Satria akan sosok ayah, dia memeluk kaki pria yang tampak bingung dengan apa yang kini terjadi. Maaf, anakku terlalu merindukan ayahnya. Hahaha, tidak masalah. Kata calon istriku, aku memang sudah cocok jadi ayah. Kalimat penolakan, Ana tahu maksud pria itu. Wanita itu membatin betapa beruntungnya seseorang yang disebut sebagai calon istri. Pria itu tersenyum simpul, pertama kali dia mendengar anak kecil memanggilnya Dedi. Selama ini hanya sebatas om atau kakak saja, itu pun keponakan kekasih sekaligus anak-anak bosnya. Satria, jangan dibentak. Tidak masalah, Anda mau kemana? Butuh tumpangan. Ana menoleh, tatapan pria itu tertuju pada koper yang berada di belakangnya. Sungguh menyedihkan, tapi memang dia butuh tumpangan dan tempat istirahat untuk sementara, terutama malam ini. Aku tidak punya tujuan, tapi kami butuh tempat malam ini. Maaf, tetapi jika berkenan aku mohon kebaikanmu untuk malam ini. Meski seberat itu untuk mengatakan yang sejujurnya, tapi Ana nekat dan membuang rasa malunya.
Memohon pada pria tidak dikenal rasanya lebih baik dibandingkan harus bertemu dengan Bramanto malam ini. Tidak punya. Ana mengangguk pasrah, sementara Satria sejak tadi sudah menggenggam jemari pria itu seakan enggan melepasnya. Pria itu tampak berpikir, hingga beberapa saat kemudian dia menyetujui permintaan wanita itu. Masuklah, barangmu itu saja. Iya. Biar aku sendiri yang Aku saja, sepertinya berat. Kau tidak bawa bom, kan? Tanya pria itu yang seketika membuat Ana membeliak. Pertanyaan pria itu serius atau bercanda Ana juga tidak mengerti. Sepertinya aku pernah melihat wanita itu, tapi... Di mana ya? 1. Meski sejak tadi dia tampak santai, tapi benaknya membatin lantaran yakin betul jika bertemu wanita itu. Mungkin karena penampilannya sedikit berbeda, tapi wajah wanita itu benar-benar familiar di matanya. 1. Pikiran semacam itu masih terus membelenggu hingga ketika dia sudah duduk di kursi kemudi. Belum juga 5 menit dia melaju, ponselnya berdering pertanda panggilan masuk di sana. Sayang di mana? Aku ke apartemen kamu loh buat anterin makan malam. Terlalu banyak tugas yang harus diemban, Yuda sampai lupa pamit. Pulang dari kantor dia segera terbang ke Bandung untuk melakukan tugas yang lainnya. Ya Tuhan, aku lupa. Mas di Bandung ada kerja. Tuh kan kebiasaan deh, kemarin kita tidak jadi kencan karena begini juga. Kerjaan terus. Siapa yang nyuruh ke Bandung? Kak Sean. Sudah kuduga, tolak sesekali. Kamu itu asisten Kak Sean, kenapa semuanya jadi tanggung jawab kamu? Benerin mobil, jadi supir, ini lagi ke Bandung disuruh apa? Kalau kamu begini terus kamu ke akunya kapan, Yuda? Kara, tugas dari Kak Sean yang kali ini tidak bisa aku tol garis bawah halo, Ra. Lengkara. Panggilan itu berakhir sebelum Yuda selesai bicara. Panik karena sang kekasih murka, Yuda menepi sejenak dan mencoba menghubungi Lengkara berkali-kali. Gelagatnya terlalu kentara hingga Ana yang duduk di sampingnya mulai tak enak hati. Dedi kenapa? Syat, Satria diam. Ana menutup mulut putranya, khawatir jika pria ini justru murka dan menendang mereka keluar. Namun, Yuda tampak berusaha tenang meski paniknya Yuda terlalu kentara. Sean. Apa yang kau maksud Sean Andreatama? Yuda sedang bingung-bingungnya, kini wanita itu justru membuat Yuda semakin bingung lagi. Rasa penasarannya sejak tadi mungkin akan terjawab, hingga detik ini juga Yuda mengingat jika memang pernah bertemu dengan wanita ini di persidangan Sean. Iya benar, Anda mengenalnya. Iya. Sepertinya kita perlu bicara. Yuda yang memang kerap berprasangka buruk kembali menerka-nerka sebelum dijelaskan. Dia menatap Satria dan menghubungkannya dengan kebiasaan Sean di masa lalu. Gawat, jangan-jangan dia tuan muda. Tapi bibir Sean tidak setipis itu. Mata Sean juga tidak biru. Tapi dia playboy. Bagaimana jika benar? Astaga papa bisa jantungan nanti. Yuda menggeleng cepat, sebisa mungkin dia menepis pikiran gila semacam itu. Jika sampai Sean tahu dia berpikir seburuk ini, bisa dipastikan Yuda tidak akan pernah direstui Sean hingga akhir hayatnya. Soal apa? Selidik Yuda dengan tatapan curiga. Yang tertuju pada anak kecil itu. Soal Sean dan kejadian 7 tahun lalu, ucap Ana yang tiba-tiba membuat Yuda bergidik. Baiklah. Kita cari tempat yang lebih nyaman lebih dulu. Tapi sebelum itu, bisakah kau melindungiku dan putraku? Tanya Ana dengan suara bergetar, wajahnya masih tampak pucat dan menjelaskan jika wanita itu memang benar-benar ketakutan. Tanpa persetujuan Sean, dia mengangguk. Tujuan Yuda datang ke Bandung memang untuk mencari tahu tentang hal ini, tanpa dia duga jika ikan justru naik ke perahunya sebelum Yuda memberikan umpan. Baguslah,
Yuda tidak perlu susah payah mencari siapa istri Bramanto dan merayunya untuk jujur. Setidaknya wajah tampan dan tubuh gagahnya ini tidak akan terbuang sia-sia seperti dia menuntaskan perselingkuhan Natalia. Yuda mencari hotel tidak begitu jauh dari tempat ini. Mengeluarkan sejumlah uang demi informasi penting baginya bukan masalah. Meskipun Sean meminta agar Yuda tidur di rumah utama, jelas saja pria itu tidak berani lancang membawa Ana ke kediaman Sean. Silahkan. Jangan takut untuk jujur, Sean tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Yuda menatap keraguan di matanya. Sejenak dia melupakan Lengkara yang mungkin menangis karena selalu dia tinggalkan, sebentar lagi semua akan usai. Yuda mendengarkan dengan seksama, kata demi kata yang Ana ucapkan sama sekali tidak ada yang dia lewatkan. Meski demikian, Yuda tetap merekam pembicaraan mereka tanpa sepengetahuan Ana. Terima kasih, Ana. Turut berduka atas apa yang terjadi pada keluargamu, ucap Yuda seraya menyerahkan tisu karena tidak tega melihat wanita itu yang bercucuran air mata. Pria itu kembali terdiam, dugaan Yuda benar-benar salah. Seketika dia merasa berdosa karena sempat menuduh Sean yang tidak-tidak. Sejak awal, semua yang terjadi dalam hidup Sean dan Zalina dikendalikan satu orang, yaitu Bramanto. Wajar saja sewaktu bertemu kemarin Bramanto tidak segan mencaci Sean bahkan melontarkan sumpah serapah yang tidak wajar hanya untuk sebuah kecelakaan. Tidak ingin berlama-lama, Yuda mengingat Lengkara yang mungkin sedang marah besar padanya. Pria itu segera berlalu pergi meninggalkan Ana yang sudah dia pastikan akan aman dan tidak kelaparan hingga beberapa hari ke depan. Waktu yang sama di tempat yang berbeda. Tebakan Yuda sama sekali tidak meleset, saat ini Lengkara memang benar-benar marah. Bukan hanya padanya tapi pada Sean juga. Firasat Lengkara benar-benar buruk, awalnya dia memutuskan untuk tidur. Namun, bayangan jika Yuda justru mendua bahkan tidur bersama seorang wanita begitu nyata menguak dalam diri Lengkara. Jika Yuda tidak bisa menolak, maka Lengkara yang akan bergerak. Melihat air mata adiknya, Sean kasihan juga. Namun, hendak meminta Yuda pulang juga percuma. Lagi pula Sean memerintah tidak gratis, tapi mahal bahkan lebih besar dari gajinya sebulan sebagai asisten pribadi Sean. Kakak banyak uang. Cari orang lain jangan Mas Yuda, 24 jam seakan tidak cukup untuk melakukan apa yang kalian minta, pekik Lengkara yang membuat seisi rumah bahkan terbangun. Mereka pikir masalah besar, nyatanya tangisan Lengkara yang ditinggal kekasihnya. Entah cemburu atau apa, yang jelas Lengkara merasa jiwanya panas seketika. Hingga, di tengah tangisnya yang kian menjadi ponsel Sean berdering dan membuat pria itu mengabaikan adiknya sebentar. Kak denger. Sebentar, Yuda telepon, ucap Sean yang membuat Lengkara mengusap air matanya kasar. Aku menemukan semua yang kau butuhkan tentang Bramanto. Kau harus ke Bandung besok pagi. Ada yang ingin bertemu denganmu, kita tuntaskan secepatnya. Secepat itu. Kau tidak sedang mengigau, kan, Yuda? Tidak, Kak. Besok semua akan terjawab dan kau mungkin akan berterima kasih pada Bramanto jika sudah mendengar semuanya. Berterima kasih. Untuk apa? Kalimat Yuda sama sekali tidak tertebak, tapi baru saja Sean hendak menerka pria itu justru bingung sendiri rumah Sean yang mana. Nomor 96, kan? Tanya Yuda sekali lagi dan membuat fokus Sean buyar. 69 bodoh. Aku sudah telepon Mina, makan malammu sudah siap jangan lupa. Iya, Kak. Oh iya sampaikan pada Lengkara buka blokir Mas, sayang. Mendadak telinga Sean geli mendengar kalimat terakhir Yuda. Menjijikkan, katakan sendiri. Ayolah, Kak, sesekali membantuku apa salahnya. Iya, Kara buka blokirnya Yuda mau bicara. Katakan padanya, aku tidak mau bicara kecuali dia pulang.
ucap Lengkara yang membuat kepala Sean semakin sakit. Yuda, dia tidak mau bicara kecuali kau pulang. Ya Tuhan, katakan padanya belum bisa pulang, sayang maaf. Sekalian ini. Selesaikan sendiri.